Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a 'amaluhu. Al-hadits atau kama qala amma ba'da. Yang sangat saya hormati Cak Daning, pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya yang sangat dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan pagi yang indah ini, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita semua masih diberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama menikmati indahnya dunia ini kembali setelah semalaman kita tidur. Dibangunkan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kesehatan dan kesempatan yang diberikan Allah ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Semua apa yang kita lakukan ini saat ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tetap kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang benar, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inggih menika dinul Islam, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia, yang senantiasa mengikuti syariat yang diajarkan Rasulullah kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia wad dunya wal akhirah, dan kita nantinya pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan ini pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya mendapatkan suatu amanah yang harus disampaikan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya Cahaya Pagi dengan judul atau tema refleksi akhir tahun. Berbicara refleksi akhir tahun, alhamdulillah tidak terasa bagi kita nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur dan kesehatan. Tahun 2023 sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kita akan memasuki tahun baru, insya Allah besok. Tahun 2024 akan kita masuki, di mana kita oleh Allah diberikan umur yang panjang sampai saat ini. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini tidak ada manusia satupun di atas dunia ini yang bisa menghitung nikmat yang Allah berikan.
Karena begitu banyaknya nikmat Allah, mulai bangun tidur sampai kembali kita tidur. Seorang profesor doktor manapun di seluruh dunia sampai saat ini tidak ada bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Karena hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karenanya tidak pantaslah begitu zalimnya kita selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kok kita tidak mau bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Mulai kita bangun tidur sampai kita kembali lagi. Kembali kepada refleksi akhir tahun. Berbicara tentang refleksi, marilah kita sama-sama untuk mereview kembali. Apa saja keberhasilan-keberhasilan kita atau ketidakberhasilan kita di tahun 2023 ini. Apakah masih sama atau tetap dengan tahun-tahun yang lalu, tahun 2022 misalnya. Atau kita sudah berhasil atau termasuk dalam golongan orang yang beruntungkah, atau kita termasuk orang yang merugikan. Atau bahkan kita termasuk orang yang mal'un atau orang yang dilaknat oleh Allah. Mari kita sama-sama introspeksi diri, kembali mereview apa-apa saja, baik hubungan kita dengan Allah atau hubungan hablum minallah atau hablum minan nas kita. Sudahkah kita ini tahun 2023 kita termasuk golongan orang yang beruntung sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah berkata bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang merugi. Yang ketiga, katakan Sayyidina Ali, dan orang yang hari ini bahkan lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang yang terlaknat atau mal'un. Marilah kita bahas. Marilah kita bahas sama-sama. Kembali kepada diri kita, introspeksi. Marilah kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa sajakah sudah keberhasilan kita? Apakah kita termasuk golongan dari orang yang beruntung? Apa termasuk dari orang yang merugi? Atau bahkan kita termasuk dari golongan orang yang mal'un atau yang terlaknat? Kita sama-sama introspeksi. Kata Nabi, hasibu qabla an tuhasab. Mari kita menghitung diri kita, menilai diri kita. Apakah kita ini sudah lebih baik? Apakah kita masih termasuk sama dengan hari kemarin? Apakah kita bahkan lebih jelek? Sebelum kita dihitung oleh Allah nantinya di akhirat. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan sehari-hari kita banyak berbagai macam apa yang kita kerjakan. Apakah ibadah kita bisa melihat menilai dari ibadah kita. Tahun 2023 misalnya, sholat kita sudah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan sholat kita sekarang tambah turun atau tidak. Itu dari segi ibadah. Marilah kita sama-sama melihat kembali. Kalau misalnya di tahun ini kita itu adalah lebih jelek tahun 2023 ini, berarti kita termasuk golongan dari orang-orang yang oleh karenanya di tahun 2024 nanti kita tingkatkan kembali nilai ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niatan untuk memperbanyak, meningkatkan ibadah kita. Sholat kita yang biasanya masih bolong-bolong, kita usahakan dengan semaksimal mungkin untuk bisa aktif.
untuk pergi berjamaah ke musalla ketika kita ada kesempatan sebelum ada datang kesempitan. Sedekah kita yang sebelumnya kita mungkin tidak pernah apa sedekah jarang, cukup hanya sekitar 10.000, kita tingkatkan menjadi mungkin 15.000. Itu yang dimaksud orang-orang yang beruntung menurut apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Dan janganlah kita menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup di atas dunia, tapi kita tidak tahu diri, diberikan umur panjang, tapi kita lupa akan bersyukur pada Allah. Syukur dalam arti menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah mengajarkan kepada kita lewat hadisnya bahwa manusia yang untung itu adalah, kata Rasulullah, adalah manusia yang diberikan umur panjang. Mereka itu adalah perbuatannya wa hasuna amaluhu. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah manusia yang diberikan umur panjang. Mereka adalah umurnya digunakan untuk kebaikan, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia yang merugi, kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang merugi atau yang tidak beruntung itu adalah manusia yang diberikan umur panjang, tetapi mereka itu adalah umurnya, mereka tidak tahu dengan umur yang diberikan sudah tua, tapi mereka masih belum mau untuk melaksanakan ibadat pada Allah. Sholat mereka masih ditinggalkan, sholatnya masih mereka tinggalkan. Puasa, datang bulan puasa, mereka juga masih belum mau melaksanakan puasa. Mereka diberikan kekayaan, tapi mereka tidak mau untuk pergi haji karena mereka merasa ketika hartanya digunakan untuk haji berkurang atau mungkin. Itu berarti orang yang tidak tahu diri atau termasuk golongan orang yang merugi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita ketika Allah berikan kesempatan hidup di dunia umur yang panjang, agar kita tidak menyesal nantinya di kehidupan selanjutnya di akhirat, kita gunakan kesempatan yang baik ini ketika diberikan umur panjang ini untuk mengabdi kepada Allah sebaik mungkin. Karena ketika kita sudah masuk di alam kubur nanti, maka penyesalan itu semuanya sudah tidak berguna. Dan sangat beruntunglah bagi kita orang yang beriman, orang yang mau bertakwa kepada Allah, yang mau menjalankan semua perintahkan oleh Allah. Karena bagi kita, balasan bagi kita orang-orang yang beriman di hadapan Allah begitu besar. Sebagaimana juga Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 25, bagi orang-orang yang beriman, yang mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yang artinya, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan yang melaksanakan amal salih, anna lahum, sesungguhnya bagi mereka yang melaksanakan amal salih, jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka akan diberikan hadiah surga yang mengalir di bawahnya, yaitu sungai-sungai. Para pendengar keadaan Radio Republik Indonesia, kembali lagi tahun baru. Janganlah kita tahun baru kita punya suatu budaya ketika tahun baru datang, bahkan yang disiapkan ketika pergantian tahun baru banyak kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan atau suatu budaya yang menghambur-hamburkan uang, dengan
kita harus katakan melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Mereka keluar jalan dengan pakaian yang sangat minim dan sembarangan, ya. Dengan mengumbar aurat, mereka boncengan antara laki dan perempuan. Mereka merayakan tahun baru, ya, dengan suara gemuruh di mana-mana. Itu sebenarnya budaya-budaya yang tidak perlu kita untuk laksanakan. Marilah kita gunakan yang lebih baik lagi, yang lebih manfaat. Lebih baik kita bersama berkumpul dengan keluarga. Kita banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan selama ini, nikmat-nikmat Allah, daripada menghambur-hamburkan yang tidak berguna bagi kita semuanya. Cakna ini yang sangat dimuliakan oleh Allah. Sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita di tahun 2000, marilah kita songsong tahun 2024 ini dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif lagi. Kegiatan yang sekiranya ibadah kita, hubungan dengan Allah kurang baik, atau misalnya masih kurang kita, ya, nilai ibadah kita yang kita lakukan di tahun 2003, kita menyiapkan kembali untuk meningkatkan. Misalnya sholat tahajud kita belum aktif di tahun 2003, marilah kita niatkan di tahun 2024 ibadah kita, tahajud kita giatkan yang lebih aktif. Suatu misalnya bacaan Al-Quran kita di tahun 2023 ini misalnya kurang aktif, marilah kita sambut kedatangan 2024, kita akan lebih aktif lagi, kita baca Al-Quran baik secara pribadi maupun bersama-sama keluarga kita. Hubungan kita mungkin dengan saudara-saudara kita di tahun 2003 banyak keretakan karena suatu permasalahan dalam keluarga kita. Marilah kita niatkan di tahun 2024 ini kita sambut untuk bisa bersilaturahim, hubungan baik dengan saudara-saudara kita yang lebih baik. Sekali lagi, selamat kita ucapkan bersama. Selamat untuk selamat datang untuk tahun 2024. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, diberikan kesempatan untuk bisa beribadah yang lebih baik lagi, diberikan kesempatan kita bekerja oleh Allah dengan hasil yang lebih banyak lagi. Pokoknya dengan arti kata, kita jangan sampai kehidupan di tahun 2003 ini, ya, lebih katakan 2024 nanti lebih jelek daripada tahun 2023. Kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang merugi ini adalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, orang yang terlaknat itu adalah orang yang hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Mudah-mudahan kita semua ini adalah termasuk orang-orang yang beruntung, yang nantinya pantas untuk mendapatkan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan untuk sementara waktu. Ada kurang lebihnya, Ustaz Muslim mohon untuk dimaafkan. Baik, Ustaz. Taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Muslim, banyak hal yang sudah disampaikan ya. Sajakah yang termasuk orang yang beruntung itu menurut Sayyidina Ali? Itu pertanyaan dari Cak Boy, matur nuwun Ustaz. Monggo dijawab Cak Boy. Nggih. Iya, gini Mbak, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa orang yang beruntung menurut Sayyidina Ali itu adalah, pertama, orang yang beruntung adalah orang yang dalam kehidupannya
ya, hari ini, perbuatan hari ini itu ada hari kemarin itu, hari ini, maksudnya orang yang dilakukan perbuatannya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kan sudah saya jelaskan seperti ini ya. Artinya kalau misalnya hari ini, ya, kita ini membaca Al-Quran misalnya cukup ya satu ruku atau ain ya, satu ain. Kemarin kita hanya baca hanya 3 ayat. Berarti kan banyak hari ini, artinya nilai kebaikannya Quran yang dibacanya. Atau misalnya contoh lagi, kita malam hari ini sudah bisa tahajud, ya, sudah sampai kasar 4 rakaat tahajud kita. Di hari kemarin saya belum bisa tahajud, akan hanya tahajud hanya 2 rakaat. Artinya tinggal beri hari ini dengan hari kemarin lebih tinggi maksudnya. Itu termasuk salah satu yang dimaksud dengan orang yang beruntung. Dan keberuntungan itu bukan hanya dalam nilai ibadah saja, nilai termasuk perbuatan kita, hubungannya dengan manusia. Ketika mungkin tahun ini saya katakan bisa memberikan saudara saya di hari raya misalnya baju kuku dan celananya atau satu setel, tahun kemarin mereka hanya bisa membelikan katanya misalnya baju hanya atasannya saja. Tahun 2023 2023 misalnya kita bisa membelikan di hari raya itu baju satu setel, atau bahkan gini, jadi bisa membelikan bapaknya juga bisa membelikan anaknya misalnya, saudara-saudara kita ini. Itu berarti itu yang dimaksud adalah orang yang beruntung. Artinya nilai-nilai kebaikan itu hari ini itu adalah lebih baik daripada hari kemarin. Itu yang dimaksud, Mbak. Iya, betul. Kadang-kadang kita ini harus komitmen pada diri kita sendiri, jangan cuma bicara, cuma lisan, tapi komitmen di dalam hati kita bahwa kita harus berubah. Kalau kita punya niatan, kemudian juga kita mengaplikasikan di kehidupan kita sehari, insya Allah ya. Jadi artinya bukan hanya ngomong doang, omdo gitu ya, Ustadz ya. Jadi benar-benar kita ini harus berubah ya. Jadi semuanya berproses, tapi artinya orang itu kan berproses itu bisa lama, bisa cepat, tergantung bagaimana niatan kita ya. Kalau kita ngomong itu berproses, iya berproses, tapi kelamaan prosesnya gitu ya. Semuanya dari niat, karena kalau niat kebaikan itu nanti bermuaranya baik-baik, semua yang baik-baik semesta ini mengizinkan ini kembali pada diri kita ya. Yang biasanya gunem gibah ngono iku wis gak usah 2024. Iyalah Mbak, kalau biasanya saya bilang gitu. Kalau misalnya saya tahun misalnya nanti kita niatkan pertama ya, niatkan betul. Di tahun 2004 kita song-song ya. Kalau biasanya saya misalnya ya, kita ngomongin tangga atau ngomongin teman lebih jelek, itu gak bener lah, saya harus lebih banyak baca tasbih aja lah, saya banyaklah istighfar saja lah. Itu sebenarnya baik. Jadi ada suatu perubahan ya nantinya ya. Jadi itu agar kita tidak dicap oleh Allah, apalagi kita lebih jelek ya, jangan sampai malun, artinya terlaknat. Kadang-kadang ada yang datang gitu gibah, kita keperucut melok gibah. Ya makanya Mbak, kadang manusia itu yang jangan manusia ya, kita ini jangan munafik ya. Walaupun muslim itu pun juga yang ngomong, kadang hanya kita bisa ngomong yang banyak ya. Kadang misalnya kita mengaplikasikan apa yang diomongkan itu karena memang berat kan Mbak ya. Tapi kita tidak begitu. Kita punya suatu kewajiban ada untuk mengajak kebaikan itu, sebagaimana ud'u dalam satu yaitu dalam misalnya dari dakwah yang disampaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi itu ada suatu ajakan. Jadi kita kepada orang lain itu adalah ke jalan yang benar itu ya. Itu adalah kewajiban kita. Makanya jadi ulil haq walau kana murran, kata Nabi. Jadi Islam itu mengajarkan
sampaikanlah yang benar itu walaupun itu pahit. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Dakwah itu pun juga tidak hanya seperti itu ajakannya. Pokoknya contoh-contoh termasuk kebaikan itu termasuk dakwah kepada saudara-saudara kita. Betul yang disampaikan Ustadz ya. Banyak sekali yang disampaikan Ustadz yang pastinya ini refleksi akhir tahun 2023 sebagai sarana evaluasi strategi yang telah dilaksanakan, kemudian mengidentifikasi peluang baru serta menetapkan tujuan baru yang lebih ambisius dan lebih baik untuk tahun mendatang dan hal-hal yang positif ya. Ya, selagi kita diberikan usia tidak ada yang terlambat untuk menjadi lebih baik ya. Ya, diawali dengan bismillah, diawali dengan niat karena ini harus diyakini bahwa kalau kita melakukan hal-hal baik semua mengarah kepada kita kebaikan-kebaikan. Itu harus yakin dulu. Oke. Iya. Jadi kita yang katakan menandur kebaikan, kita akan memetik kebaikan. Sebaliknya, kita misalnya kata orang Jawa, nandur misalnya kejelekan, kita akan mandi kejelekan. Betul. Apa yang kita siapa yang menanam, siapa yang menuai, begitu ya. Tergantung mau nanam apa dulu gitu. Mau nanam baik, kita akan menuai kebaikan. Menanam tidak baik, kita akan menerima ketidakbaikan itu. Ustadz Muslim, banyak hal yang sudah disampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan di tahun 2024 Ustadz selalu menebar kebaikan terus, memberikan hal-hal yang baik positif bagi sesama Muslim ya, di sesama Muslim di dunia selalu sehat, semangat ya Ustadz. Saya berdoa untuk Ustadz, nanti saya didoain ya Ustadz ya. Didoain yang baik-baik buat saya. Baik, sebelum kita pisah di Cahaya Pagi, kesimpulannya Ustadz. Baik, dari kesimpulan apa yang saya sampaikan tadi, artinya kita hidup jangan sampai katakan jadi orang yang merugi ya. Jangan sampai merugi, karena dalam surat Al-Asr sudah disampaikan ya, di antara orang-orang yang merugi, kita pada dasarnya hidup ini adalah orang-orang itu semuanya merugi. Kecuali dalam surat Al-Asr dijelaskan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gini Mbak, pada dasarnya ketika Allah bersumpah, ini sumpah Allah, wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, semuanya manusia dalam keadaan rugi, kecuali manusia yang tidak rugi pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu. Yang kedua siapa? Wa 'amilus sholihat. Yang kedua, orang yang tidak merugi adalah orang yang mau mengerjakan amal soleh dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga apa? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa melaksanakan yang hak-hak itu hak, yang batil itu batil. Artinya gak remeng-remeng. Sing bener kadang disalahno, sing salah dibener-benerno. Iki sing terjadi untuk saat ini. Atau orang yang mau bersabar ketika Allah dalam hidup ini terutama diuji oleh Allah, karena kita hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Semua manusia kaya dan miskin, susah dan senang itu termasuk ujian. Jadi modal kita untuk menjadi orang yang beruntung ini adalah ketika kita diuji oleh Allah, baik itu sabar, baik itu ujian berupa kesenangan, kesusahan, bencana dan lain sebagainya. Kesusahan apa? Ujian yang ada dalam rumah tangga, ujian yang ada dalam pekerjaan, ini semua adalah hidup merupakan suatu ujian. Kita bersabar, insya Allah inilah di antara 4 orang-orang yang beruntung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dari kesempatan ini kita marilah dari apa yang saya sampaikan ini, kita senantiasa ya untuk meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai katakan ibadah kita misalnya sama aja dengan tahun kemarin, atau pekerjaan kita sama aja dengan tahun kemarin, artinya penghasilan itu termasuk orang yang merugi. Apalagi kita lebih jelek daripada hari-hari sebelumnya. Yang jelas adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Apa? Entah nilai ibadah, entah itu pekerjaan, entah itu pikiran dan lain sebagainya, itu adalah harus lebih baik. Yang terakhir adalah kita song-song tahun, atau saya ucapkan selamat tinggal tahun 2023 dan selamat datang tahun 2024.
Semoga kita semua diberikan umur panjang oleh Allah Amin, barokah, amin, ya dan Rabbal semua alamin. kita diberikan kesehatan dan kesempatan Amin. oleh Allah untuk senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita, nilai atau kualitas kita dalam hidup. Hablum minallah wa hablum minannas. Amin, amin, ya Demikianlah Mbak, Iya. saya pagi Radio Republik Indonesia yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat, berguna bagi kita semua. Matur Kurang dan lebihnya nuwun. mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.